Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Langsung dari Jalan Radio nomor 1 Tikalares Manado. Selamat siang untuk semua sobat budaya yang sementara mendengarkan lewat 88,6 RRI Pro 4 Suara Budaya Kaunua, atau juga sementara mendengarkan lewat RRI Digital, bahkan sekarang sementara menonton lewat YouTube channel RRI Manado. Hari ini torang kembali di Manggota Bercerita. Seperti biasa sekarang gilirannya Kota Manado menjadi host untuk juga membahas topik menarik spesial di hari ulang tahun RRI ke-80 tepat hari ini 11 September 2025. Nah, hari ini seperti yang sudah juga sobat budaya lihat di Instagram atau juga di Facebook, di beberapa media sosial yang kita punya ada flyer yang sudah bersebaran, di mana kali ini Dewi tidak sendiri pastinya karena sudah ditemani dua narasumber kece kita ya, yang mungkin kemarin sempat menonton RRI Pro 1 Manado, so sempat lihat yang satu ini. Hari ini sudah ada di studio Bapak Reni Tamara, pelaku seni. Selamat siang Pak, boleh pakai mic-nya? Ibu juga boleh. Oke, selamat siang dan selamat ulang siang. tahun untuk Betul, terima kasih RRI Pak. ke-80. Oke, terima Sekali kasih di udara banyak. tetap di udara. Oke. Tapi Bapak sering dengar RRI juga? Ada. Ada ya, tetap selalu mendengar setia ya. Nah, hari ini Pak Reni tidak sendiri karena ada Ibu Reike Mas Kikit selaku narasumber kita juga sebagai penyanyi dan juga pengacara. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dewi panggilnya apa Jo? Keseharian Ibu dipanggil apa nih kira-kira biar torang lebih akrab gitu? Rike. Rike, Ya. Oke. Jadi hari ini torang akan membahas soal masihkah musik-musik atau juga lagu daerah pop Manado ini bisa berkembang atau juga tidak ditinggalkan dengan mungkin sekarang bisa dibilang ya modernisasi lagu-lagu dengan genre yang semakin banyak. Torang lihat kan di TikTok sekarang anak-anak muda pelagu mungkin torang pusing untuk membedakan ini pop apa gitu, genrenya apa karena saking banyak begitu ya, apalagi yang berseliweran di TikTok yang FYP. Sementara orang sendiri orang-orang Manado ini zaman sekitaran 2000-an, 90-an itu lagu-lagu pop Manado bisa membooming bahkan sampai nasional begitu. Bahkan banyak juga artis-artis tahun 80-an ini walaupun memang bukan orang Manado, merdorang ada lagu pop Manado. Apalagi orang tahu sendiri ya di spesial Hari Radio, RRI Pro 4 itu memutarkan lagu-lagu pop Manado. Misalnya di program acara Torang Deng Torang jam 12 siang. Jadi semua pendengar itu memang khusus merequest lagu-lagu pop Manado begitu. Cuma apakah peminatnya masih banyak atau tidak? Torang akan buktikan nanti dengan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan ke narasumber hari ini ya. Yang pasti torang sambil menunggu juga teman-teman dari Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut yang mau ikut bergabung, atau mungkin sobat budaya juga yang mau bertanya via channel YouTube langsung komen di bawah pertanyaan apa yang kira-kira akan ditanya ke narasumber hari ini, atau sobat budaya juga nanti bisa chatting WA ya di nomor yang biasanya. Nih Dewi mau tanya dulu nih ke Pak Reni dan juga Bu Reike. Dua-duanya pelaku seni pasti ya, kurang lebih kayak mencintai dunia yang sama. Tapi Dewi mau tanya dulu, apa yang men-trigger Bapak dan Ibu ini suka sekali dengan menyanyi atau juga dunia seni kira-kira? Dari Pak Reni dulu mungkin, silakan Pak. Oh iya, jadi saya tertarik dengan dunia seni memang sejak kecil. Tapi nanti mulai berkarya, mencipta sebuah lagu berbahasa Manado, ada juga bahasa Indonesia, dengan grup kami yang terbaik yang waktu itu berdiri tahun 2000, yaitu Mac 2000. Mac 2000. Manado, penyanyi Amurang dan penyanyi Gorontalo. Oh, di-combine jadi Iya, satu. Oke, gitu. tahun 2000-an. Boleh mau dapat bayang no? Mungkin ini versi boyband tahun 2000-an waktu itu kan. Oke, kalau Ibu Reike sendiri?
Sejak kapan untuk menempatkan dirinya sebagai kita mau jadi penyanyi aja, kayak gitu? Ya kalau saya sejak kecil sama juga dengan Bro Oke. Reddy ya, punya talenta seperti itu diasah terus lewat orang tua saya, papa saya, dan untuk ke profesional itu saya sejak SD itu memang sudah diasah, sehingga saya selalu tampil dalam berbagai event termasuk ajang bergengsi pada zamannya saya ya, Oke. bintang radio dan televisi. Luar ya. biasa. Tahun berapa Bu Rike kalau boleh tahu? Tahun 90-an. 90-an. Waktu itu kategori lagunya apa? Masih ingat? Saya ingat karena sudah berapa kali ya untuk kategori keroncong maupun maupun pop. Oke. Iya. Ternyata legend. Bintang radio tahun ini juga ada Bu, sementara berjalan. Mungkin November nanti ya. Siapa tahu bisa menjuri ya kan tahun ini. Memang untuk saat ini Pak Reni juga saya menggeluti dunia juri ya. Oke. Nah ini nih seru. Berarti dua-dua backgroundnya sudah kita lihat ya. Ini adalah pakar-pakar seni kita ya. Lagu-lagu Pop Manado dorang yang pegang semua ya kan. Pak, kalau berbicara soal lagu Pop Manado sekarang kan era di mana digitalisasi itu sangat-sangat masif ya Pak ya. Torang mungkin akan bertemu dengan anak-anak muda yang bisa menciptakan warna musiknya sendiri. Bapak merasa Pop Manado ini mulai ditinggalkan enggak sih Pak? Keresahannya Bapak gitu. Sebenarnya kita melihat era sekarang kan sudah era digital. Betul. Tentu di saat-saat kita di tahun-tahun 2000-an itu orang Manado bilang kalau mau suka tembus ke produser harus lagu yang cengeng. Oh iya, Kalau yang menyayat-nyayat hati ya. Kalau ndak cengeng pasti produser mau tolak. Nyandak mau lagu. Tapi kalau lagu-lagu sekarang, kalau di zaman kita di waktu itu pasti nggak diterima sama produser. Nah, betul. Karena produser melihat untungnya. Ya toh? Iya. Dia pasti tahu bahwa lagu ini bakal tidak laku kalau dibuat dalam bentuk kaset dan VCD waktu zaman itu. Nah, ya betul. Tapi beda dengan zaman sekarang kan? Begitu. Jadi memang kalau sekarang juga nggak perlu label sudah bisa mandiri sebagai penyanyi ya lewat YouTube Lewat atau YouTube, TikTok Instagram, begitu. Kalau menurut Ibu Rika bagaimana nih? Apakah Ibu Rika merasa bahwa lagu Pop Manado sekarang mulai ditinggalkan nggak sih? Kalau buat saya melihat fenomena sekarang ini ya, untuk lagu Pop Manado itu sebenarnya masih viralisasi ya di dunia medsos, karena biasanya dipakai juga untuk back sound ya di YouTube, di IG, Instagram maupun di TikTok seperti itu. Karena buat saya lagu-lagu Manado itu easy listening gitu. Oh ya, tetap masih bisa memiliki fansnya masing-masing juga begitu. Tapi ini kalau boleh tahu Pak Reni sama Ibu Reke, kalian kan tumbuh berkembang di era pada saat itu artis itu punya nilai yang sangat tinggi ya Pak. Nilai sangat tinggi ini dalam artian yang bisa menjadi penyanyi orang-orang yang punya bakat seni begitu ya. Ada kan sekarang kayak tulis akang dang lagu kita cuma tau nyanyi kok begitu toh. Atau mungkin kita nih tau nyanyi mari kita ada doi ini formal backing. Maksudnya kita suka juga menjadi penyanyi. Nah persaingan pada saat zaman dulu tuh untuk membuat lagu-lagu Pop Manado atau menyanyikan lagu Pop Manado seperti apa? Mungkin Pak Reni bisa menjelaskan. Oh iya, jadi saya dulu waktu saya bergabung dengan dulu di Manado kan DL Record. Oke, aku tahu itu. Saya ditugaskan oleh produser mencari penyanyi dan saya disuruh masuk semua kafe. Oke. Maka dilihatlah siapa penyanyi-penyanyi di setiap kafe yang punya vokal bagus, maka dia akan mengambil untuk membuat album. Oke. Itu untuk merekrutnya dulu ya. Jadi saya jalan ke setiap kafe setiap malam saya tongkrongin. Nah, baru saya mulai kasih informasi. Di kafe ini ada ya si ini yang bagus, ini yang bagus, ini. Coba kamu ambil buat mereka album. Maka mereka ada album sampai sekarang. Nah, sekarang produser itu sudah menghilang. Jadi kalau tidak salah di Manado ini tinggal yang benar-benar studio, tinggal kalau nggak salah tinggal Seri Record. Iya. Jadi dia itu menampung penyanyi-penyanyi, tapi beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu produser yang bayar kan. Oke. Tapi ini sekarang pendatang-pendatang baru malah dikasih gratis untuk buat album. Betul. Memang eranya beda. Kalau lalu silakan Pak. Karena begini, kenapa dia mengambil penyanyi-penyanyi baru? Karena dia ambil itu buat pakai ke channel YouTube dia. Kalau dulu kan nggak ada main-main YouTube. Iya betul sekali. Betul. Termasuk
Rika juga sudah ada grup yang baru untuk lagu-lagu rohani. Oh, ada di oke. channel itu. Ada juga. Di recording yang kita bilang tadi. Nah, itu dia yang dia mau tanya, cara bertahan di industri musik sekarang yang lebih berkembang seperti apa Ibu Rika? Kalau tadi Sama Bro Reni, jadi kita bertahan itu lewat lagu-lagu kita itu bisa dinyanyikan lewat YouTube ya. Jadi kalau dulu biasanya kan dibilang tadi penyanyi yang punya warna suara tersendiri atau gimana gitu bisa masuk ke dapur rekaman. Tetapi kalau untuk saat ini semua bisa untuk kita nyanyi karena ada YouTube yang akan mengakomodir kita nyanyi. Jadi kayak masih ada channel tersendiri lah ya untuk menampung begitu ya. Nah ini kalau mau tanya dulu ya ke Pak Reni dan juga Ibu Rika, kira-kira idola penyanyi pop Manado dari dulu sampai sekarang nih, ada siapa kira-kira? Kalau untuk Manado itu sampai saat ini yang tidak dapat tidak dapat menandingi soal penjualan VCD-nya terbanyak. Oke. Dulu waktu itu ya. Iya. Oke. Kalau yang sekarang saya rasa mereka kan tidak streaming ya, lebih ke streaming. Jadi itu yang memegang rekor dulu yang sempat saya tahu itu Connie Mamahit dengan lagu Balada Pelaut. Oke. Itu ribuan keping sampai produsernya bisa beli rumah 3 tingkat sampai beli tanah. Nah, itu waktu saat itu ya. Connie Mamahit. Jadi Mamahit. Connie Mamahit memang selalu di hati ya. Kalau Ibu Rika siapa kira-kira idola pop Manado? Iya betul, kalau Connie ya sampai sekarang ini masih enak didengar lagu-lagunya. Masih relate kan iya, kalau anak muda bilang. Masih bisa diterima oleh semua kalangan betul. yang tua ataupun yang muda. Kalau saya melihat sih di samping bukan juga untuk mengidolakan ya. Karena semua itu teman-teman saya ya. Masih satu kawanua ternyata. Kalau saya melihat Bung Reni Isti itu grup ya. Mac 2000 Oke. itu grup saya. Oke. Ternyata orang dekat kok Teh Kang. Jadi mungkin dari sedikit cerita ini orang bisa tahu bahwa zaman dulu itu untuk menjadi seorang penyanyi effortnya sangat besar ya. Dan memang kita hanya butuh satu link saja nih. Biasanya label atau rumah produksi begitu ya untuk menampung para pegiat-pegiat seni ini. Kalau sekarang mungkin ngana cuma pakai baju biasa ya kan. Lagu cover orang punya begitu. Ngana nyanyi kok ada orang tertarik ternyata ngana cover lagu lagi atau bikin lagu sendiri itu juga sekarang sudah semudah itu ya. Nah sedihnya adalah ketika lagu-lagu pop Manado ini dibuat dengan penuh perjuangan dan kesini-sininya sudah mulai banyak saingan ya. Ini yang membuat kita resah karena walau bagaimanapun pop Manado itu menjadi identitas orang di Sulawesi Utara ya kan. Misalnya saja kemarin orang tahu sendiri yang paling populer misalnya cincin kaweng ya. Apalagi Bu kira-kira? Yang menurut Ibu di luar kota Manado, luar Sulawesi yang top apalagi selain cincin kaweng? Yang Sotanta. Oh itu agak distan ya. Iya agak distan. Kalau pop Manado menurut sebenarnya dulu pop Manado juga yang sempat booming itu di lagu-lagu grup kita yaitu Cinta dengan Wirman Sandiri. Oh asik. Dewi mau tantang dorong mau nyanyi mas sabantar. Viral itu kita tahu. Iya betul. Nah kemarin juga senior kita Bapak Lula Drakel baru saja dari sini ya kan. Nah kalau misalnya mau nonton DP cerita-cerita mungkin bisa buka YouTube channel RRI Manado juga ya. Yang pasti sekarang dia mau menunggu Sobat Budaya yang mau tanya-tanya ke dua narasumber kita soal lagu pop Manado. Silahkan nanti bisa chatting di kolom komentar atau orang juga akan bergabung dengan teman-teman dari RRI Gorontalo, Talaut dan Tahuna. Mungkin ini masih dalam suasana hari radio ya Pak. Jadi memang kesibukan di setiap Coba kita tanya rekan saya yang ada di Gorontalo. Selamat siang. Selamat siang, Jamba itu info hoax ya. Tunggu dulu. Sekali merdeka tetap merdeka ya. Sekali di udara, Sekali di udara tetap di Oke udara. deh. Silahkan, Abang Ganteng. Apa yang mau ditanyakan ke dua orang spesial hari ini? Yang selalu memberi warna patorang programa 4 dengan lagu-lagu pop Manado. Iya, kalau di sini memang di Gorontalo ada Pro 4. Yang paling laku di sini lagu Manado dengan lagu Gorontalo, dengan lagu Maluku. Itu yang paling laku di sini. Itu aja pasti. Ini generasi kayaknya ini generasi masih kakak cilik. Ini dua orang ini. Nah, cuma beda 5 tahun atau berapa ini. Tapi keren. Pak
Pak siapa tadi? Reni Tamara. Reni. Pak Frenny dengan Ibu Rike. Kita tahu ini sekarang anggapan orang-orang lagu Manado ini cuma top di pesta-pesta. Nah, cuma top di pesta-pesta. Lagu-lagu daerah Manado, Sulawesi Utara itu cuma top di pesta-pesta. Tapi kalau di pelantikan musik secara nasional masih yang pegang yang dulu-dulu. Masih apa DP nama itu Manado yang Ternate itu cinta Sota Pisa atau apa dulu Wi? Apa ya? Antara Manado Detik-detik dan Jakarta. terakhir. Oh, detik-detik terakhir ya. Itu masih Masih sama kita waktu itu. lagu Manado yang masih TOP nasional detik-detik terakhir Bola Pakita. itu masih dipegang. Kemudian untuk lagu-lagu daerah yang saya sangat sayangkan mungkin dukungan pemerintah. Pemerintah masih melakukan lagu-lagu daerah itu hanya sebatas seremonial saja. Itu paling banyak lagu-lagu daerah Sulawesi Utara, lagu-lagu daerah Manado cuma sebatas seremonial. Mungkin ada pendapat dari Torompe senior ini. Coba, mungkin silakan. Karena jujur lagu-lagu Manado, dorang bilang lagu ini top hampir di seluruh Indonesia, di radio-radio juga top. Tapi kalau ketika masuk pesta, mana yang top? Pasti lagu Manado yang dorong membawa. Oke, silakan. Itu ya jadi bumerang ini. Silakan. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Memang untuk kita berbicara untuk lagu-lagu daerah, karena waktu zaman di atas umur-umur kita, itu kan banyak pencipta-pencipta lagu yang lebih banyak justru mereka menciptakan lagu-lagu berbahasa daerah. Nah di era kita ini, kita kan tidak menguasai bahasa-bahasa kayak bahasa Tombulu, bahasa apa. Nah, betul. maka sangat orang bilang agak sulit untuk kita bagaimana kita meramu kata-kata dengan berbahasa. Sebenarnya kalau lagu-lagu kita itu disalin ke bahasa daerah, sebenarnya enak untuk didengarkan untuk didengar. ya. Cuma kita ini yang istilah untuk mentranslate ke bahasa daerah kita belum mampu. Dan kedua, kita selama ini tidak ada program baik dari manapun untuk membuat lomba lagu-lagu ciptaan yang berbahasa daerah. Saya belum pernah mengikuti, belum pernah lihat kegiatan seperti itu dibuat oleh baik di dinas kebudayaan atau dinas apapun. Jadi lomba cipta lagu berbahasa daerah. Saya belum pernah. Kalau bahasa Manado saya udah berapa kali ikuti. Oke, silakan. Kalau Ibu Reka tanggapannya seperti apa? Iya, kalau untuk lagu Manado tadi disampaikan, dong bilang cuma japaki di pesta-pesta Kang, seperti itu. Memang benar karena memang lagu Manado itu kan orang bilang seperti saya sebutkan tadi easy listening. Jadi orang mudah untuk mengikuti. Jadi seperti di pesta-pesta itu lebih enak untuk orang dengar, bukan tuh lagu-lagu bahasa Inggris kan begitu Bung Reni. Jadi seperti itu. Mungkin ini kurang lebih kayak disko-disko tanah yang sekarang sementara menghajar semuanya ya. Ini orang pernah lihat juga, jadi Dewi sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang ada misalnya di Jakarta. Mereka bilang kayak, ih gila sekarang kita tuh di klub gak dengerin lagunya Rihanna lagi. Kita dengerin orang-orang lagu-lagu timur begitu. Termasuk juga lagu-lagu pop Manado yang dorang mix ke DJ. Dan bawakan itu di klub-klub malam sekarang. Bahkan sekarang di kafe-kafe juga sama. Jadi dorang bikin kayak season disko tanah begitu ya, mengundang DJ untuk membawakan lagu-lagu yang sebenarnya kalau mau ditanya apakah lagu pop Manado sendiri masih bisa diterima di tengah modernisasi musik saat ini, menurut Dewi iya sih ya berarti. Karena misalnya kayak cuma dengan genre yang berbeda. Ya betul. Iya, betul. Cuman mungkin ini jadi permasalahan ya Kak Imran ya. Ini yang torang resahkan adalah kesini-sini mungkin dulu lagu-lagu pop Manado DP bahasa masih santun-santun ya Pak ya. Kesini-sini tuh agak eksplisit begitu. Yang kita juga penasaran, banyak teman-teman saya juga yang di luar Manado tuh bertanya-tanya kayak kenapa sih lagu Manado tuh ternyata kalau diterjemahin tuh kayak emang orang Manado kayak gitu semua ya gitu kan. Nah kalau tanggapan Bapak Ibu seperti apa? Kenapa ini bergeser kira-kira? Iya. Jadi seperti saya bilang tadi, waktu zamannya masih ada produser, produser akan
menyaring ya. Iya, dia akan sortir. Oke. Mana lagu ciptaan ini dan ciptaan ini yang kira-kira kena ke masyarakat Manado, karena kan dia mencari keuntungan dari pembuatan album, karena Betul. waktu dulu kan untuk menciptakan sebuah album itu harus punya uang kurang lebih 70 juta waktu dulu ya. Harus shooting, harus rekaman, harus bayar pencipta, harus bayar penyanyi. Kalau zaman sekarang saya penyanyi muda, kita main rekam langsung begini, langsung keluar Gampang saja ya. Baru kita tidak ada yang orang akan kalau produser kan, tolong ini kata-kata kurang bagus, tolong hapus. Oke. Kalau Tidak bisa terkontrol iya, ternyata. jadi kita kan bebas saat sekarang ya. Betul. Tapi kalau Kak Imran sendiri, lagu pop Manado yang Kak Imran suka apa so? Dodo. Jangan cincin kawin dari kita secumu tadi. Kak Imran mic-nya kayaknya tidak berbunyi atau di mute kira-kira? So, nah udah cincin kawin, so banyak lagu yang lagu-lagu beredar yang selingkuh, cerai. Nah itu dia, itu yang cuman mungkin bisa dibilang seperti kata Pak Rani tadi, sebenarnya fungsinya label itu seperti itu ya, menjaga pakem-pakemnya gitu, agar mungkin beberapa nilai-nilai kesopanan ini masih tetap dijaga ya. Kalau sekarang memang sudah under control begitu. Cuman kalau berbicara soal distan, jadi Manado sekarang itu punya warna musik sendiri namanya distan, disco tanah. Nah, kita sempat tanya nih ke teman-teman, kenapa nih mesti bilang disco tanah? Karena kata DP speaker, lapas di tanah, kong sama orang badonci suka-suka, kayak gitu. Tanggapan Bapak Ibu soal disco tanah seperti apa? Dengan penyanyi-penyanyi baru seperti Melandi Jacobus yang kemarin orang undang juga ya, datang meramaikan RRI Fest, ada Dandi Barakati begitu. Dan teman-teman lainnya, Vicky Salamor juga dari timur begitu kan. Nah, kalau tanggapan Bapak Ibu soal disco tanah seperti apa? Itu saya bilang ini tadi, sejujurnya ya, ini kan dalam udah, lubuk hati. Ini kan udah di era sekarang kan? Iya. Udah di era sekarang, kita lihat saya juga lagu terakhir yang saya ciptakan itu berwarna seperti itu. Judul lagunya Tape Bos. Tapi iramanya seperti gaya-gaya disco tanah. Karena untuk mengimbangi. Supaya kan mereka bilang, masa hanya penyanyi sekarang. Makanya kita juga yang mengikuti era. Tapi tidak kreatif mereka, ya kan, supaya kalau sasaran kita sih lebih ke supaya ada lagu ini ada dance-nya, ada koreonya, ya toh, supaya kan nanti sekarang kan ada lagi yang barusan tampil di penutupan upacara RRI kan ada lagu timur kan yang naik. Jadi itu kita minimal ada mengimbangi seperti itu. Jadi untuk lagu-lagu teman-teman kita yang muda-muda yang membuat gaya-gaya disco tanah sih oke-oke aja kan, kita yang penting tadi yang kita bilang kalau bisa disortir kata-katanya. Mungkin begitu ya. Supaya tidak terlalu vulgar. Betul. Ya kan tadi kan dibilang apakah memang tabiat orang Manado seperti itu. Takutnya kan ada bahasa seperti itu. Seperti itu, betul. Kira-kira seperti itu. Ibu Rika, silakan. Iya, jadi memang betul karena orang menilai, orang Manado kok kayak begitu. Karena DP cerita lebih ke bahugel gitu ya. Tapi sebenarnya untuk kalau disco tanah yang ramai saat ini, itu buat saya itu merupakan kreativitas dari anak muda ya. Mengikuti perkembangan zaman saat ini, kita harus ikutlah, jangan kita hanya dengan lagu-lagu yang cengeng terus. Betul. Karena itu yang mereka mau, yang menjadi back sound di TikTok. Betul. Nih Dewi juga sangat-sangat apresiasi ya kepada teman-teman yang ada di Tomohon. Jadi ada kuartet kalau nggak salah dorang, kurang lebih kuartet ya. Dorang ini masih di bawah 30-an Pak ya. Dan dorang ini backing satu grup DP nama Sopi Tomohon. Mungkin Bapak pernah dengar setelah. Nah Sopi Tomohon ini dorang anak-anak muda yang menyanyi lagu pop Manado dorang backing sendiri. Nah mungkin Sobat Budaya bisa cek di YouTube dan itu keren sekali menurut kita. DP video klip Pak sangat-sangat jenaka dari DP lirik dan dorang mau meneruskan mungkin apa yang sudah ditularkan oleh Bapak juga dan Ibu juga kan. Iya, karena di Tomohon kan ada Makantar dulu yang sama-sama zaman kita. Betul. Tinggal di Kobong. Betul. Makantar. Supaya istilahnya generasi di Tomohon juga jangan cuma sampai tinggal di Kobong, harus ada yang baru kayak tadi. Betul. Nih kalau Tarang tanya dulu, RRI Talaut sudah terhubung kira-kira ini atau tahunnya?
Belum ya? Oke, mungkin Gorontalo akan kita ajak bercerita lagi ya. Jangan makan gaji buta ya Bapak ya. Ini Aman, 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 aman. kalau misalnya di Gorontalo sendiri ada ndak misalnya Kak Imran gestar-gestar atau penyanyi-penyanyi dari Manado nih ya untuk pop Manado yang dihadirkan begitu di Gorontalo, apakah cukup masif ndak begitu? Misalnya di acara ulang tahun kantor apa begitu atau daerah Gorontalo kira-kira? Kalau di Gorontalo sepanjang yang saya lihat masih banyak yang anak-anak muda membawakan lagu-lagu daerah Gorontalo. Baik itu di pesta-pesta itu banyak. Kalau untuk lagu-lagu dorang bilang distan itu disko tanah sudah ada sejak di sini juga, tapi mungkin di tempat-tempat yang dorang bilang di acara-acara ada konser-konser. Tapi kita jadi penasaran para senior-senior yang ada di Manado ketika lagu daerah lain seperti Maluku dengan style slow atau cengeng dilempar ke YouTube, yang paling banyak cepat mau kasih populer itu dia masyarakat Manado. Betul. Itu yang kita penasaran. Sementara ketika ada lagu-lagu Manado yang baru, kita selalu melihat YouTube untuk lagu-lagu daerah pop Manado, Maluku, NTT, Papua, karena memang harus orang mau ambil juga. Kita mau lihat kontribusi untuk teman-teman lagu-lagu Manado, cuma paling banyak memang berversi remix DJ dari daerah, mau Manado, mau Sanger, mau apa. Tapi itu yang kita penasaran, kenapa Maluku pe lagu slow sangat populer di Manado, sementara Manado pe lagu slow nggak terlalu populer. Dari kacamatanya senior dulu yang biasa menulis lirik ya, pencipta lagu silahkan. Iya, kalau itu saya sangat setuju. Makanya kami kan punya komunitas di Manado, namanya Komudo, Komunitas Musik Manado. Dan selalu kami pengurus-pengurus yang udah senior-senior menekankan kalau bisa setiap kafe harus 60% lagu Manado, berbahasa Manado. Itu yang kami tekankan terus. Kenapa? Supaya jangan kota Manado yang jadi tuan rumahnya lagu luar. Saya juga sering begini, sering suka sentil ke penyanyi-penyanyi yang sudah punya album. Setiap kali saya datang ke tempat mereka manggung, selalu saya request lagu mereka. Karena mereka punya album tapi jarang mereka bawa lagu yang mereka nyanyikan di dalam album. Itu yang saya bilang. Nah, semoga dengan istilahnya dengan penekanan-penekanan ini mereka juga berpikir nanti lama-kelamaan tuan rumah di kota Manado bukan lagu Manado lagi, ini lagu-lagu luar. Iya. Tapi ini berbicara lagu Maluku, ini dari lubuk hati Bapak yang paling dalam gitu ya. Mungkin tadi ini korelasinya adalah dengan orang-orang Manado itu sebenarnya suka lagu Manado, DP bahasa, DP lirik itu terlalu eksplisit. Sementara kan mungkin orang tahu lagu-lagu dari timur ini sifatnya lebih jujur, lebih romantis begitu betul. Ya. Itu mungkin yang ditanyakan. Nah, kalau Bapak, kenapa orang-orang justru tertarik sama lagu-lagu timur begitu? Kalau dari POV Bapak sendiri? Iya, kalau saya sih lebih ke lirik, lebih ke syairnya. Oke. Karena mereka syairnya istilahnya tidak terlalu vulgar, tapi lebih menyentuh. Betul. Iya. Jadi istilahnya kalau orang bilang harusnya kita mau satu jalan, mereka itu ada bisa muter dulu itu kalimat-kalimatnya, padahal tujuannya ke si A. Oke. Itu yang membuat lirik mereka di ini. Saya juga pernah diminta oleh produser untuk mengganti lirik apa na 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 na. Oh, secukup. Bukan. Sakota. Oh, Sakota. Itu ada bahasa Manado saya yang buat liriknya. Oke. Jadi dinyanyikan oleh salah satu penyanyi dari Tondano, kalau nggak salah si yang bawa lagu Gunung Bajingan kalau nggak salah. Lasut ya, Angel Lasut. Itu dia bawa lagu Cinta Sekota dengan bahasa Manado. Saya yang buat itu. Itu diminta. Karena booming kan lagu itu. Betul. Dengan bahasa Maluku. Nah, makanya diminta oleh produser karena kan dia lihat untuk cuannya, maka dia bilang tolong ini diganti dengan bahasa Manado. Makanya saya cari itu
Oh, naik ke Karombasan, turun-turun. Nah, saya bikin lagunya mirip-mirip lagu itu dengan tapi saya udah izin dulu ke pencipta lagunya. Nah, bahasa seperti itu. Kalau menurut Ibu Reike, apa yang menjadi daya tarik begitu? Kenapa lagu Timur ini bisa bersaingan dengan lagu Manado? Selain lirik ya? Iya, memang betul mereka lagunya itu seperti kena ke masyarakat ya, romantisme itu ada, seperti Bung Reni tadi bilang. Tapi kalau untuk lagu-lagu Manado kayaknya memang banyak ke dong bilang basein-sein gitu ya. Basein-sein alus, iya. Belum gajian ini kan? Itu termasuk salah satu kode sein alus. Terus apa lagi Bu kira-kira? Iya, jadi rupa tadi burung bajingan ya gitu, ada kode-kodenya yang membuat orang lebih apa ya, kalau lagu Manado seperti tadi beda dengan lagu-lagu dari timur itu, apalagi Maluku memang sangat membuming ya. Dengan lagu-lagu mereka itu yang walaupun dinyanyikan oleh penyanyi pria, penyanyi laki-laki, tapi sangat romantis gitu. Jadi bisa diterima, bisa diikuti oleh mereka, terbawa dengan perasaan. Begitu ya. Jadi memang menarik ya kalau bercerita dengan lagu pop Manado yang semulai banyak saingan. Ini sepertinya mungkin plus minusnya adalah mungkin kita harus introspeksi juga ya. Soal lirik tadi ya Pak, betul, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menciptakan lagu yang bisa dinikmati oleh semua kalangan juga pastinya, agar supaya bisa beriringan nih antara lagu timur yang semulai bakamari-kamari ya kan. Semua orang sudah mulai tertimur-timur, sementara Manado di tengah-tengah walaupun timur juga ya. Tapi sepertinya kita sudah mulai dipepet ini Pak. Bagaimana caranya untuk mengejar? Nah, nanti kita akan lanjutkan. Sekali lagi untuk Sobat Budaya yang mau bertanya, mau juga lewat chatting WA dan juga YouTube boleh sekali ya, sambil menunggu juga teman-teman dari RRI Tahuna dan Talaut untuk bergabung. Kalau begitu kita break sejenak, tetap di Mahkota Bercerita. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Ini baru enak. Bentar Mi. Makanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, gua aja. Lepaskan tengah. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Masih
bersama kami di RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua spesial di Magotaba Cerita edisi hari ulang tahun RRI ke-80. Kenapa orang tidak menghadirkan penyiar-penyiar lawas, penyiar-penyiar baru? Karena sudah sangat terlalu biasa. Orang menghadirkan dulu orang-orang yang sangat-sangat penting nih ya, apalagi di dunia peradioan, karena tanpa lagu apalah kita, begitu ya. Mau kasih informasi terus, kasih yang kita dengan Kak Imran mau babusa-busa ini Pak. Baca cerita terus toh. Jadi mesti ada break dulu supaya orang boleh tabah napas Kang. Mar Kak Imran. Talaut Oh, talaut itu ada? Oke, mana dia talaut? Ini. Coba kita mau lihat teman talaut mungkin bisa on cam ya. Apakah kira-kira di sesi terakhir ini mau bertanya sesuatu? Mungkin silakan untuk langsung bertanya kedua narasumber kita ya. Sambil juga nanti mungkin di sesi yang terakhir banyak orang yang penasaran, Pak Reni bilang-bilang penulis lagu, penyanyi, tahu menyanyi atau nyanda ini? Nanti terang akan buktikan lagu populer mana yang akan dia nyanyikan, karena ternyata tadi off air banyak sekali kok lagu-lagu Manado yang top-top adalah hasil karya dari tangan beliau. Nah ini dia, dari Talaut Tahuna sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya selamat Hari Radio ya Kak. Terima kasih, selamat Hari Radio juga. Silakan, apakah yang ingin ditanyakan kedua narasumber? Langsung saja. Iya, terima kasih. Selamat siang untuk kedua narasumber. Selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, Pak Fendri ya? Fendri. Atau salah ini penyebutan namanya? Saya tidak... Pak Reni. Oh, Pak Reni. Tidak ada flyer yang muncul, jadi agak bingung juga ini narasumbernya siapa. Jadi masih kanyang dorong itu dia. Masih agak bingung. Oke, untuk lagu Manado, kita di sini di tahunnya juga sering putar lagu Manado. Itu ada di siaran seni budaya itu kita selingi lagu Manado, terus juga ada lagu Ambon, tapi lebih dominan ke lagu Manado. Nah mantap itu kita, mantap. ya selain itu juga ada lagu dari Sangya, tapi lebih dominan ke lagu Manado. Banyak request juga mintanya lagu Manado seperti itu. Begitu juga ada program Dendang Basudara, itu masih banyak yang minta lagu dari Manado. Nah di sini mungkin ada lagu Manado yang update ini agak sedikit di sini di kita di tahunnya. Ada mungkin channel Kak atau mungkin ada yang kita bisa ambil lagu Manado ini di mana kayak yang mungkin yang aslinya seperti itu. Mantap. Terus kalau itu juga yang kedua, kalau dari Pak sebagai pencipta lagu, ini kalau dari lihat sebelumnya mungkin pengalaman sebelumnya menciptakan lagu dengan sekarang ini mungkin adakah kisah atau pengalaman atau mungkin yang baiknya dari dulu ke sekarang ini untuk menciptakan Apakah lagunya? betul. Apakah belimbing botol itu adalah curhatan pribadi begitu Kang Kak? Oke, itu aja sih. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau mau cari lagu-lagu Manado, kebetulan juga saya punya channel YouTube sendiri. Jadi bisa buka di Reni Tamara Official. Ada lagu terbaru saya, judul lagunya Tapi Bos. Hey hey hey, apa kabar? Sekarang Manado so di mana? Jadi dia menceritakan bagaimana dia merantau, pulang-pulang dia sudah jadi orang kaya. Makanya mereka panggil Tapi Bos. Itu saya bikin lagu. Oke. Ada. Dari Weda ada sepertinya dia itu Kang. Tapi Bos. Tapi Bos. Oke. Kalau Ibu Reke sendiri pernah menulis lagu enggak Bu? Biasanya kan penyanyi juga ada keinginan untuk menulis lagu ya. Kalau saya ada album yang di tahun 90-an ya. Lagu saya sendiri diciptakan dan dinyanyikan gitu. Apa kira-kira judul lagunya? Judul lagunya dulu, nyanyi sebentar. Tapi itu memang album kompilasi ya dengan beberapa penyanyi. Ya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira dari Tahuna ini? Talaut, sobat tunggu ke siang. Oke, Talaut juga sudah ada ya. Oke, thank you. Talaut, coba kita mau on cam dulu Talaut. Halo cantik, apa kabar? Selamat Hari Radio sebelumnya. Ya, terima kasih Kak Dewi. Sayangku, kamu kira-kira suka lagu pop Manado yang mana ini? Kalau yang lagi booming sekarang itu, yang lagi booming sekarang itu mode pesawat. Oke. Sekarang sama Kakak suka mode pesawat. Nah, gitu Kang. Oke. Iya. Tapi kalau lagu pop zaman-zaman 2000-an apa?
Ada tapi lupa. Mungkin lagu angkatan Mama dan Papa dulu. Oke. Dia di bawahnya milenial, Gen Z berarti Gen Z. Milenial. Oh, milenial juga. 94. Mungkin pernah dengar lagu begini. Sapa pe hati nyanda mu tak ancur. Pernah? Pernah. Tapi kalau lagu kurang seperti ini ingat. pernah dengar? Babanting ba ojo menangis. Oh, jelas dengar. Oh jelas. Itu Ingat sekali. Inilah penciptanya ya sayang. Berarti Iren India bukan lahir tahun 90-an, dia lahir tahun 70-an ini. Padahal ini saya cipta ini di tahun 2000 nih kalau nggak salah lagu ini. Iren milenial, tapi bisa lebih ke apa ya? Old soul gitu, anak muda tapi suka lagu-lagu jadul, lagu city pop, begitu jazz, lebih suka yang seperti itu. Tapi tetap membuka diri sama lagu-lagu pop seperti lagu-lagu melankolis. Mode pesawat dan kawan-kawan. Gitu. Iren mau tanya apa nih sayang? Kedua narasumber, silakan. Sebenarnya bukan pertanyaan juga sih, cuman kayak kalau misalnya ditanyakan soal lagu Manado masih ngetren nggak sih sekarang? Kalau dulu itu mungkin waktu saya masih kuliah sekitar tahun 2012 sampai 2016 itu waktu itu ya, karena saya ada di Pulau Jawa jadi bisa lihat kayaknya belum terlalu top. Tapi setelah saya lulus, apalagi tahun ini itu berasa banget. Bahkan kadang ada saya pernah dapat video di Instagram, jadi ada orang Manado yang putar lagu Mode Pesawat di Australia dan orang Australia bilang lagunya keren gitu, putar lagi ya. Jadi dan saya harap semoga nanti lagu-lagu Manado itu ada konser di Belanda mungkin atau di mana ya, komunitas Manado itu banyak gitu di luar negeri. Karena yang saya lihat kalau di Belanda mereka mengundang teman-teman musisi dari Ambon dan sekitarnya buat konser di sana gitu. Amin ya, kita doakan ya Iren. Nanti kan mau jadi DP Road Manager berarti. Tentunya harapan kami sebagai pelaku-pelaku seni, radio-radio seperti yang sudah sering kami rapat di komunitas musik Manado, di tempat-tempat yang memutar lagu-lagu, ada baiknya kalau boleh ada aturannya harus 60% lagu Manado. Supaya lagu Manado isinya menjadi tuan rumah di tempat sendiri. Jangan sedikit-sedikit yang diputar lagu luar. Padahal lagu Manado kan cukup banyak. Seperti yang saya bilang, kalau di channel saya kan juga itu lagu-lagu Manado ada. Hampir setiap 1 bulan saya tampilkan lagu baru, ya kan. Ada yang seperti Tasomo Blokir. Jadi kayak cerita bagaimana dia sedikit-sedikit hubungi saya udah bilang begini, gak perlu kamu hubungi saya, kamu kan yang putusin ke saya. Kalau lama-lama ntar saya blokir itu. Nah seperti itu. Ancam DP judul sebenarnya. Berarti ini mirip mode-mode pesawat. Oh iya betul. Biar ada selacak kakak pulang acak, asik. Kita mau saya bilang kalau bisa nanti dari RRI bantulah kita lagu-lagu kita diambil dari channel-channel kita, baru di expose supaya karena kita hanya lewat YouTube yang kita bisa lepas. Kalau kita mau jual sekarang dalam bentuk VCD sudah nggak ada. Yes. Udah nggak ada. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah sejauh ini memang jaringan kayaknya. Memang sejauh ini kita selalu mensupport. Kita punya program siaran sendiri, lagu Manado masih tetap, bahkan kita juga masih membuka pintu selebar-lebarnya. For ngoni-ngoni semua yang punya ciptaan lagu ya, lagu-lagu pop Manado, ayo masukkan ke Music Director di RRI Manado, orang akan catat dan putarkan secara gratis ke semua teman-teman untuk mensupport juga. Nah, kalau dari kita kan sekarang masih punya Music Trainer kan? Iya betul, Music Trainer, lagu-lagu daerah. Jadi memang RRI selalu menjadi wadah yang tepat untuk masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Utara juga ya. Ini bahkan senior mungkin kasih informasi. Iya, silakan. Tahun 2023 kemarin itu kan dari Minahasa itu masuk 12 finalis cipta lagu daerah kan. Betul. Judul lagu Sitou Timauto kalau tidak salah. Betul. Sitou Timauto itu dari Ferdinand Seputan dan Stephen Lum. Iya, betul. Itu yang masuk
finalis 12. Betul. Dan kalau berbicara berarti yang kita tangkap saat ini adalah sebenarnya lagu Manado masih ada posisinya, masih ada tempatnya. Tinggal bagaimana di mix and match apa yang perlu diperbaiki dan tidak begitu ya. Mungkin masukan-masukan juga dari para senior pastinya terkait tentang bagaimana musik Manado juga nantinya bisa berkembang lebih baik begitu ya. Dan kita sangat-sangat senang dengan hadirnya teman-teman Disko Tanah ya. Musisi-musisi baru ya Bapak Ibu ya. Tapi ini singkat saja Pak karena waktu kita tinggal 10 menit nih Pak Reni, kira-kira kalau misalnya dorang suka mau bergabung dengan salah satu label agar bisa dibina dengan baik gitu ya, kira-kira seperti apa caranya? Nah, sekarang kan masih ada, tinggal satu kalau tidak salah, studio rekaman yang masih aktif di Kota Manado. Ada satu juga, cuma yang satu kan arrangernya lagi melalang buana karena dia kan long trip dengan grup bandnya. Jadi ada satu studio namanya Sri Record. Nah dia itu menampung penyanyi baru, pencipta baru. Dalam arti kalau kamu punya suara bagus, punya lagu bagus, ayo kita bergabung supaya itu bukan untuk istilahnya bukan dibuat VCD lagi atau kayak zaman-zaman kaset udah enggak. Jadi kita lebih ke YouTube. Setelah ini dibuat, kita buat klip, di shooting lagi, baru kita tampilkan ke YouTube. Nah, termasuk seperti Ibu Riga kan ada grup barunya? Iya, Liora Voice dan Liora ada Voice. Album terbaru saya juga sendiri. Kak Imran, teman-teman Talau Tahuna juga orang mesti baking berarti ya abis ini. Iya. Langsung langsung secepatnya kalau seandainya memang sudah ada dalam waktu dekat ini supaya ada pembuktian. Saya juga nggak enakan buktinya sudah yang tahun-tahun mana nggak ada backing. Tapi maksudnya saya seperti host kita kan udah bilang kita ada, terus ada berapa orang. Ayo langsung 1-2 hari ini kalau memang udah hafal langsung kita ke studio supaya membuktikan, iya kan, bahwa ternyata penyanyi-penyanyi seniman-seniman baru juga yang ada di RRI bisa tampil. Oke deh. Nah, seperti itu. Bukan hanya menyiar. Oke. Orang semua ambil job lain berarti nih ya. Sip nanti nih. kasih Pak Ricardo tuh dia. Jago dia. Oke deh. Terakhir Bu, mau tantang dulu. Boleh menyanyikan sedikit ref mungkin atau bagian yang mana begitu untuk menghibur. Yang lagu baru. Coba ada enggak kira-kira atau lagu apa kira-kira persembahkan untuk orang semua? Saya nyanyikan lagu saya sendiri saja Boleh, silakan. Dan merupakan juga lagu ciptaan saya dan dinyanyikan oleh saya. Ya, langsung saja. Masih dapat ingat waktu torang sama-sama Nana pesayang sekali pak kita begitu le kita pesayang pangana mar ternyata semua tinggal kenangan. Ya cukup. Oke deh. Kalau apa DP judul itu Ibu? Apa ada kata DP judul Ibu? Silakan. Apa DP judul kita? Masih dapat ingat. Pangana Imran. Pak, sedikit lagu. Iya. Apa? Saya juga ada lagu. Kalau lagu ini justru lebih menyentil ke teman-teman wanita yang istilahnya kurang mengatur atau kurang menjaga body. Oh, kita ini berarti. Judul lagunya So XL. Oh, So XL. So XL. Sudah ada. Sampai mama dia ini. Itu juga ada di YouTube. Jadi sayangnya seperti ini. Sakit hati baru kita jarasa karena ngana sekarang so jata lain. Kalau dulu tiap malam minggu torang dua jaba pontar. Kapa sekarang naso acu tak acu. Jali apa kita pebodi ini dulu kalau kita tak hilang sadiki ngana somo bacari. Dulu waktu ngana dusu pa kita karena kita pebodi masih size S. Sebisa itu bahkan. Sampai di sini So XL. Sekarang anak kurang jaka biar
lantaran kita pe body ini so XL. Cakep, wah luar biasa. Ini masih suka mau lama-lama, karena memang waktu sudah semakin mepet. Setelah ini Torang akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk siaran berjaringan. Jadi terima kasih sebelumnya buat teman-teman dari Gorontalo, Tahuna dan Taut, untuk semua pendengar dan juga penonton, baik juga narasumber kita hari ini. Harusnya Torang bercerita lebih lama, Kang, Bapak Ibu. Mungkin di sesi-sesi berikutnya ya. Yang jelas terima kasih banyak. Semoga Torang doakan lagu Pop Manado bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan juga semoga masih banyak penerusnya ya Pak, Ibu ya. Yang pasti kita itu yang doakan kita ya. harapkan. Oke, siap kalau begitu. Jadi terima kasih banyak ya yang sudah ikut bergabung hari ini. Mohon maaf kalau ada pertanyaan dari pendengar yang tidak bisa kita bacakan ternyata ya, karena Torang so terlalu banyak bercerita ini sampai tidak bisa terbaca. Nanti next time mungkin kita akan coba ulang kembali ya. Kalau begitu saya Dewi Purwati, Riko Mas Kikir, Reni Tamara, dan yang ada di Gorontalo Tahuna dan juga Talaut. Kalau begitu sampai baku dapat ulang di Manggota Bercerita berikutnya. Dadah. Selamat Hari Radio. sekali di udara Tetap tetap. di udara. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesuai